Sejak berumur 10 tahun sampai menjadi bujang laku. Di situ baru dia bercerai. Disuruh Datuk Kale pada masa itu mengantarkan siri Samo Carano, semua pinang selengkapnya untuk melamar Sabai nan Alui. Rajonan Panjang memanggil Datuk Kale agar mengantarkan pinangannya untuk Sabai, anak dari Raja Babandiang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucuk dicinta pulang kunti Datuk. Ada hal yang saya ingin sampaikan. Saya sudah lama menaruh hati pada anak Raja Babandiang yang bernama Sabai nan Alui. Jadi di sini saya akan mengutus Datuk untuk mengantarkan siri pinangan untuk si Sabai. Jadi kalau itu yang Raja pikirkan, saya akan coba untuk ke rumah Raja Babandiang. Terima kasih Datuk. Datuk Kale pun pergi menemui Raja Babandiang untuk menyampaikan pinangan Rajonan Panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadun, tolong buatkan air minum untuk tamu kita nih. Baik, Kuda. Sebelumnya saya mohon maaf datang ke sini. Saya mempunyai maksud khusus yang saya ingin sampaikan kepada Raja. Datuk jelaskanlah apa maksud kata kandung supaya saya paham apa maksud Datuk. Saya diutus oleh Rajonan Panjang dari kaki Gunung Sago untuk meminang anak tuan yang bernama Sabai nan Alui. Rajonan Panjang, kata Datuk, yang kerjanya jadi rentenir itu kan? Setahu saya, beliau itu seumuran dengan ayah Sabai. Mana mungkin beliau menikah dengan Sabai? Begini saja Datuk. Datuk dimohon untuk menunggu terlebih dahulu. Biarkan saya dan ibunya Sabai berunding. Mau berunding apa lagi, udah? Sudah jelas saya tidak bakal setuju. Orang-orang pun tahu siapa Rajonan Panjang itu. Orang kaya sombong yang selalu menindas masyarakat kecil macam kita nih. Tolong Datuk sampaikan kepada Rajonan Panjang. Kami sebagai orang tua Sabai tidak setuju dengan pinangan ini. Datuk bawa balik karangan ini sekarang juga. Beri maaf Ibu Sabai ya Datuk. Saya merasa tidak enak hati kepada Rajonan Panjang. Biarlah saya besok temui langsung Rajonan Panjang itu. Lagian saya sudah lama tidak bersilaturahmi dengan beliau. Jadi, amaran Rajonan Panjang ini toh Kak. Senyaman, saya sampaikan dulu ke Rajonan Panjang supaya lebih jelas. Kalau begitu, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepulangnya Datuk Kale, Raja Babandiang dan Sadun Saribai merundingkan tentang pinangan dari Rajonan Panjang. Gimana Sadun? Pokoknya, saya sebagai ibu yang melahirkan Sabai gak setuju kalau Sabai menikah dengan Rajonan Panjang itu. Udah kan tahu siapa Rajonan Panjang itu? Orang kaya sombong yang suka menindas masyarakat kecil macam kita nih. Iya udah paham Sadun. Tapi kan nggak tahu. Rajonan Panjang itu ialah teman udah sewaktu kecil. Teman bermain, teman bersilat. Jadi, udah paham bagaimana Rajonan Panjang itu. Lagi pula, beliau sudah menjadi raja di kaki Gunung Sago. Biarlah udah awak ni dak berminantu rajo. Biarlah juga awak ni dak berminantu kayo. Biarlah minantu awak ni bukan dari orang terpandang, asalkan bukan Rajonan Panjang. Baiklah kalau memang begitu keinginan Sadun. Udah mengerti. Biarlah besok udah menemui Rajonan Panjang. Semoga saja dia bisa memahami yo. Datuk Kale
Kale pun pulang menemui Raja Nan Panjang untuk menyampaikan penolakan pinangan dari Raja Babandiang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Datuk? Apakah pinangan saya diterima oleh Raja Babandiang? Jadi gini Rajo, saya nih mempunyai kabar buruk untuk Rajo. Lamaran yang Rajo tugaskan buat saya nih tidak berhasil. Apa? Raja Babandiang menolak lamaran saya? Apa dia tidak tahu siapa saya? Saya ini Raja Nan Panjang, raja yang berkuasa di seluruh negeri Gunung Sagung. Tolong sampaikan pada Raja Babandiang, saya tunggu di ladang pamautan. Baik Rajo. Pendekar, siap Tuan. Saya perintahkan kalian untuk membantu saya melawan Raja Babandiang. Apakah kalian bersedia? Kalau itu keinginan Tuan, kami siap melaksanakannya. Musuh pantang dicari, bertemu pun kita jangan lari. Diam! Siapa yang nyuruh kalian tertawa? Yang boleh tertawa cuma saya. Kemudian Raja Babandiang pun memanggil kedua anaknya, ingin memberitahukan bahwa ia ingin menemui Raja Nan Panjang. Iya, Alam pergilah. Tapi sebelum Alam pergi, Alam dengar terlebih dahulu pesan dari ayah. Jago diri Alam baik-baik. Jangan sekali-kali mencari lawan. Berpandai-pandailah dalam mencari kawan. Tetapi kalau Alam ketemu lawan, jangan sekali-kali Alam elakkan. Ingat, Alam sejatinya adalah anak laki-laki yang akan menjaga Uni Sabai dan juga ibu ketika ayah sudah tak ada. Jadi Alam pegang dan Alam ingat apa kata ayah. Ya, Alam pergi dulu ya. Ya, pergilah nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Iya Sabai. ayah jadi pergi ayah. Iya Sabai, ayah jadi pergi. Sabai demam. Tidak ya, Sabai merasa tidak enak hati dari tadi ya. Sabai bermimpi buruk. Ayam kinantan rasolah mati, junjuangan siriah rasolah rabah, kabau gadang rasolah hilang, lumbuang padi raso tabaka. Apa yang akan terjadi ya? Sudahlah Sabai, jangan terlalu cemas. Itu hanyalah rumah tidur saja. Biar ayah terangkan. Ayam kinantan rasolah mati. Itu berarti Mangkuta Alam akan dipinang orang. Kalau kabo gadang rasolah hilang, itu berarti ternak kita akan berkembang. Kalau jinjingan sirih rasolah rabah, itu berarti sirih akan menjalar. Kalau lumbuang padi rasota panggang, itu berarti kita akan segera panen. Jadi Sabai janganlah terlalu cemas. Iya ya, buruk menurut Sabai, baik malah menurut ayah. Anak gadis ayah sudah dewasa. Kita serahkan semua kepada Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Dan Sabai ingat pesan dari ayah. Jangan sekali-kali memiliki sifat buruk. Jangan seperti layang-layang. Ikut pergi kemana arah angin, tapi dia lupa kalau benangnya habis. Jangan pula menjadi seperti ayam kinantan. Kalau kandang terbuka, lalu melompat. Ayam pun berkokok, tapi dia tak tahu kalau musang mau memangsanya. Tapi Sabai jadilah anak bapak suka. Kehilir sehimbauan ayah, ke hulu seimban ibu. Iya ya, Sabai tidak akan pernah lupa semua nasihat ayah. Baiklah Sabai, kalau begitu ayah mau pergi dulu. Iya ya, hati-hati di jalan ya. Lalu Raja Babandiang pun menemui Raja Nan Panjang. Nanti saya kalah melawan Raja Babandiang, tolong bantu saya. Siap Tuan. Raja Babandiang telah menuju ke sini. Silahkan kalian pergi. Cepat kalian sembunyi. Siap. Berani juga kalau datangnya. Kenapa harus seperti ini, Datuk?
Kukira pertemuan kita di sini untuk membicarakannya dengan baik-baik. Sudah jelas bukan? Saya ini Rajonan Panjang. Keinginan saya tidak bisa ditolak. Rajunan Panjang, mohonlah mengerti terlebih dahulu. Sabai belum siap untuk rumah tangga. Umurnya belum 1 tahun jagung. Dan darahnya belum setumpuk darah. Jadi kepada Rajunan Panjang, mohonlah untuk mengerti. Alah, tak usah banyak bicara. Kita buktikan saja siapa yang akan hidup. Saya berpendapat pantang mencari lawan. Tetapi kalau ada, mustahil untuk dielakkan. Pendekar! Sabar, lihat ayahmu bertarung di padang. Ayah! 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 Alam! Ayah! Sabai, Ayah! Alam! apa ayah? Ayah bangun ya! Alam, jagalah baik-baik ibumu dan Umi Sabai. Ayah serahkan semua kepadamu. Alam. Ayah. Ayah! Ayah. Ayah! 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 Raja dan Panjang! Akhirnya, Raja Nan Panjang dan Sabai pun bertemu. Hai Sabai, akhirnya kita bertemu tanpa membuat janji. Disinilah takdir kita dipertemukan. Hei Tuan Rajonan Panjang, masih berani ya Tuan menginjakan kaki di kampung ini? Tuan telah membunuh ayah kandungku yang tidak punya salah apapun kepada Tuan. Di mana letak hati dan pikiran Tuan? Tak perlu terburu-buru dulu sayang. Kita selesaikan dengan baik-baik. Tak usah Tuan bermanis mulut di depan saya. Saya sudah tahu semuanya. Biar Tuhan yang membalas semua perbuatan Tuan. Dasar tidak tahu diri. Ayahmu mati juga karena dirimu yang telah menolak pinangan dari saya. Marilah Sabai. Senjata memakan tuannya, Rajonan Panjang mati di tangan perempuan yang halus jiwanya, Sabai Nan Alui. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penampilan teater dari kelas 11 IPA 1 Shift A. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.